Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebab-sebab penghalang rezeki, sehingga seseorang hidup dalam keadaan kefakiran ataupun kemiskinan. Setidaknya ada 7 faktor penghalang rezeki yang akan kita bahas satu persatu. Lantas, apa sajakah faktor penghalang rezeki tersebut? Simak video berikut sampai tuntas. Beraneka ragam rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan pada makhluknya adalah karunia yang Allah jadikan sebagai ujian bagi mereka. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji diriku. Apakah aku bisa bersyukur ataukah justru kufur terhadap nikmatnya? Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia." Quran Surat An-Naml ayat 40. Sesungguhnya siapa yang bersyukur di antara mereka, maka Allah Ta'ala akan tambahkan keberkahan harta dan berikan pahala untuknya. Sebaliknya, siapa yang kufur dan tidak mensyukurinya, maka karunia tersebut tidak akan berkah, bahkan akan membuatnya celaka di akhirat kelak, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah karunia kepadamu. Dan jika kamu mengingkari karuniaku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jadi, berlimpahnya rezeki sama sekali tidak menunjukkan adanya keberkahan, dan tidak pula mendatangkan kebahagiaan, apabila rezeki tersebut tidak menjadikan pemiliknya bersyukur, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kekurangan rezeki tidak pula menunjukkan adanya kesengsaraan dan kesempitan bagi pemiliknya, bila kekurangan tersebut tidak sampai menggoyahkan keimanan dan meruntuhkan kesabaran dirinya dalam menghadapinya. Bahkan kekurangan hidup yang membuat seorang mukmin tetap berpegang teguh dengan keimanan dan ketaatan, lebih baik daripada berlimpahnya rezeki yang justru membuat dirinya kufur dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan rezeki atau hidup secara pas-pasan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan ini. Namun, banyak di antara kita yang beranggapan bahwa kekurangan rezeki atau kefakiran merupakan sebuah bentuk kesengsaraan. Oleh sebab itu, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon perlindungan dari kefakiran. Beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari menzalimi atau dizalimi." Hadis riwayat Abu Daud. Beliau berlindung dari kefakiran, karena kefakiran merupakan salah satu faktor penyebab bencana dan keputusasaan para makhluk, karena kefakiran dapat menyebabkan seseorang membunuh, merampok, mencuri, menyebarkan zina, berjual beli yang haram, bahkan bisa menjadikan mereka kafir dan murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui dan berusaha menjauhi faktor atau sebab-sebab penghalang rezeki, agar ia tetap hidup berkecukupan dan dijauhkan dari kefakiran, karena tolak ukur kebahagiaan itu terletak pada keberkahan rezeki bukan kadar jumlahnya. Berikut ini beberapa faktor atau sebab-sebab terhalangnya rezeki seseorang yang dapat menjadikan dirinya berada dalam kefakiran. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. 1. Melalaikan sholat. Faktor penyebab kefakiran yang pertama adalah sering melalaikan sholat. Menjaga salat merupakan faktor utama datangnya rezeki dan keberkahannya. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran yang artinya, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu." Quran Surat Toha ayat 132.
Ayat ini menunjukkan bahwa melalaikan sholat menjadi salah satu faktor penghalang rezeki. Hal ini membuat Allah Ta'ala tidak menjamin adanya rezeki pada orang yang melalaikan sholat, bahkan ia akan ditimpa kekurangan, dan bila diberikan rezeki maka itu hanyalah dari segi kuantitas, akan tetapi sama sekali tidak ada keberkahannya. 2. Zalim terhadap orang lain. Kemudahan datangnya rezeki seseorang sangat erat kaitannya dengan perilakunya terhadap orang lain. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memudahkan rezekinya, dan barang siapa yang memberikan kesulitan untuk orang lain, maka Allah akan menahan rezekinya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, hutang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya, di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selagi dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa memberikan kesulitan atau berbuat zalim terhadap orang lain, apalagi terhadap seorang muslim, merupakan salah satu faktor terhalangnya rezeki seorang hamba. Di antara bentuk kezaliman tersebut adalah melakukan penipuan, pencurian, riba, pengurangan takaran atau timbangan, dan kezaliman lainnya. 3. Berbuat maksiat dan tidak bertaubat. Berbuat maksiat merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terhalangnya rezeki seorang hamba. Sesuai dengan yang diterangkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya seseorang akan dihalangi dari rezeki dengan sebab dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. 4. Memutuskan tali silaturahim dan durhaka terhadap kedua orang tua. Silaturahim merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab kemudahan rezeki seorang hamba. Sebaliknya, memutuskan silaturahim akan menghalangi datangnya rezeki, bahkan akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara dosa paling besar sekaligus faktor yang menyebabkan terhalangnya rezeki seorang hamba adalah mendurhakai kedua orang tua. Hal ini terbukti secara nyata dalam realita kehidupan kita. Betapa banyak orang yang meraih kesuksesan dunia dan akhirat dikarenakan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Sebaliknya, betapa banyak orang yang disusahkan dan disengsarakan oleh Allah di dunia dan akhirat yang disebabkan karena durhaka kepada kedua orang tuanya. 5. Kufur terhadap nikmat Allah. Kufur terhadap nikmat Allah juga merupakan faktor yang menyebabkan terhalangnya rezeki seorang hamba. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah karunia kepadamu, dan jika kamu mengingkari karuniaku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut menegaskan, barang siapa yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan rezekinya, namun jika seorang hamba kufur terhadap nikmat Allah, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. 6. Kikir terhadap harta. Kikir terhadap harta juga merupakan salah satu faktor penyebab terhalangnya rezeki seorang hamba. Orang yang dermawan akan mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang yang kikir terhadap harta akan dijauhkan dari kelapangan serta keberkahan rezeki. Sesuai dengan yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Raudah al-Ukala berkata, sifat tamak adalah tanda kefakiran,
dan sifat kikir adalah pakaian kemiskinan, dan kekikiran itu adalah benih sifat ketamakan. 7. Kurang bertawakal kepada Allah. Kurang bertawakal kepada Allah merupakan faktor terakhir yang menyebabkan terhalangnya rezeki seorang hamba. Ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan, mereka lebih sering mengadukan kesulitannya kepada orang lain, tanpa berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mengadukan kesulitan mereka kepada orang lain tidak akan menutupi kesulitannya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ditimpa kefakiran atau kesusahan, lalu ia mengadukannya kepada manusia maka tidak akan tertutupi kesusahannya, dan siapa yang mengadukannya kepada Allah maka tidak lama Allah akan mencukupinya. Apakah dengan kematian yang dekat atau kecukupan yang dekat? Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Hasan. Sebaliknya, mengadukan kesusahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk tawakal dan kepasrahan kepadanya, yang Maha Kuasa mendatangkan kemudahan rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana seekor burung diberi rezeki, di mana ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mungkin seringkali kita menemukan orang yang suka bermaksiat, namun diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya harta tersebut hanyalah berfungsi sebagai istidraj, atau penambahan karunia yang hanya akan menjadi pemberat dosa dan siksaan mereka di akhirat kelak. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikat adalah istidraj dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian beliau membaca peringatan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Demikianlah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terhalangnya rezeki seorang hamba, sehingga berada dalam kefakiran. Semoga Allah memudahkan rezeki kita semua, dan menjauhkan kita dari berbagai hal yang bisa menghalangi turunnya rahmat dan karunia-Nya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.